Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadis IPA Fisika B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang biofisika tentang bioptik. Pertama yaitu tentang pengertian bioptik. Bioptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau berbagai tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau bekas sinar. Fokus utama di bioptik ini adalah terkait dengan indera penglihatan manusia yaitu mata. Materi selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ mata. Yang pertama, struktur dan fungsi organ bagian dalam mata ada selaput tanduk atau kornea. Fungsinya untuk memberikan makan dan melindungi terhadap infeksi. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Kornea sendiri sebenarnya tersusun dari beberapa lapisan. Adapun lapisannya itu seperti epitel, bowman, stroma, membran Deschekman, endotel. Organ lainnya yaitu pupil. Pupil ini fungsi pupil tidak lain adalah sebagai pengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Setelah itu ada lensa mata. Lensa mata berfungsi sebagai pengatur pembentukan bayangan. Lensa sendiri berbentuk cembung pada kedua permukaannya dengan mengandung air sebagai protein. Setelah itu ada juga selaput pelangi atau iris. Iris ini berfungsi sebagai pengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Setelah itu ada juga selaput keras atau sklera. Sklera ini adalah jaringan ikat dengan seret yang kuat, berwarna putih, buram, atau tidak tembus cahaya. Fungsinya melindungi bagian dalam bola mata. Setelah itu ada juga selaput kroid, yang mana warna gelap pada kroid berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Ada juga retina. Retina ini berfungsi sebagai memicu impuls saraf yang melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Retina juga terdiri atas selaput lapisan. Urutan lapisan-lapisannya itu yang pertama ada retinal pigment epithelium atau RPE. Yang kedua, lapisan fotoreseptor segmen dalam dan luar. Setelah itu ada juga membran limitan ekstra, lapisan yang membatasi bagian dalam fotoreseptor dari inti selnya. Nah, setelah itu ada juga lapisan luar inti sel fotoreseptor. Ada juga lapisan luar plasformis pada bagian macular. Ini dikenal sebagai lapisan serat Hartley. Setelah itu, organ lainnya yaitu lapisan dalam badan inti. Ada juga lapisan dalam plexus formus, ada juga lapisan gel ganglio, setelah itu ada juga lapisan serat saraf, nah, setelah itu yang terakhir ada membran limitans interna tempat sel moler berpijak. Adapun organ lainnya yaitu bintik kuning. Bintik kuning ini merupakan tempat yang paling peka terhadap rangsangan cahaya yang paling banyak mengandung sel-sel saraf penglihatan. Setelah itu ada juga otot, saraf, dan pembuluh darah yang mana gelombang saraf yang dihasilkan di dalam retina ke otak, kemudian saraf lakrimalis yang merangsang pembentukan air mata oleh kelenjar air mata. Setelah itu ada otot rectus yang berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Setelah itu ada juga darah dari mata dibawa oleh vena oftalmika dan vena retinalis. Pembuluh darah ini masuk dan keluar melalui mata bagian belakang. Setelah itu ada juga struktur dan fungsi organ bagian luar mata. Struktur bagian luar mata berfungsi melindungi dan memberikan kenyamanan mata untuk bergerak secara bebas ke segala arah. Berbeda struktur tersebut beberapa struktur tersebut di antara lainnya ada orbita,
orbita, ada juga kelopak mata yang melindungi mata, titik bagian dalam kelopak mata. Setelah itu ada juga bulu mata. Adapun gambar dari mata ini ada lensa, sklera, iris, di sini, pupil, kornea, dan lainnya. Bisa dilihat di gambar ini. Inilah kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata. Setelah itu materi selanjutnya yaitu peran cahaya pada proses penglihatan. Manusia pun begitu, tanpa cahaya kita tidak dapat melihat apapun. Sebagai contoh, proses melihat, meskipun mata kita normal, tapi jika tidak ada cahaya, maka tidak akan dapat kita melihat. Proses mata melihat benda, yaitu yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Setelah itu, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan lagi ke menembus lensa mata. Setelah itu, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Setelah itu, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel carucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Inilah gambar dari proses melihat. Awalnya dari matahari, ada cahaya, masuk ke kornea, setelah itu ke pupil, lensa, ke bintik kuning, retina. Setelah itu cahaya diubah ke impuls sensorik, menghasilkan cerebrum, dan asosiasi impuls jadi bayangan benda, hasilnya kita bisa melihat. Materi selanjutnya yaitu pemrosesan informasi pada penglihatan manusia. Informasi adalah kumpulan dan data terhadap suatu hal yang dimana telah diproses dalam otak manusia dan dijadikan sesuatu hal atau data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Adapun yang pertama yaitu atensi terbagi dalam dua aspek. Atensi yang pertama yaitu atensi eksekutif, di mana atensi ini adalah proses di mana seseorang hanya bisa mendeteksi dan kompensasi kesalahan. Yang kedua, atensi bertahan. Seseorang bisa memproses informasi secara mendalam dengan sebuah sasaran atau objek. Setelah itu ada tahap keduanya adalah memori. Memori adalah tempat di mana pemrosesan informasi pada tahap ini bagaimana seseorang mencocokkan informasi yang sebelumnya ada atau bahkan informasi yang baru. Setelah itu tahap ketiga yaitu penyimpanan informasi, entah itu akan disampaikan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Setelah itu proses terakhirnya adalah penggunaan informasi, di mana pada penggunaan informasi bisa melibatkan lancar berbahasa, bisa memecahkan masalah, dan bisa berpikir. Inilah kira-kira gambarnya, teman-teman semua. Setelah itu, materi selanjutnya yaitu menjelaskan proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Alat optik adalah alat yang bermanfaat, sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik yang terutama adalah mata, sedangkan alat optik lainnya yaitu seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop, atau teleskop. Sebenarnya itu semua hanya sebagai alat bantu mata saja. Ini gambar lup. Yang pertama yaitu lup. Lup adalah lensa cembung yang fungsinya untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Sudut pandang atau sudut lihat lup, benda-benda yang jauh letaknya tampak lebih kecil dibandingkan dengan benda yang letaknya dekat walaupun benda-benda itu sama besarnya. Fungsi lup adalah untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar atau lebih jelas. Dan yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung itu menggunakan sebuah lup.
Prinsip kerja loop ini yang pertama yaitu benda yang bakal kita amati pakai loop itu akan diletakkan di antara bagian fokus dan lensa. Setelah itu, lensa cembung pada loop akan membiaskan cahaya yang datang melewati pusat loop dan meneruskannya. Lalu, loop bakal membentuk bayangan yang mana bayangannya tersebut dilihat oleh benda yang sedang kita amati. Setelah itu, loop mengambil prinsip kerja dari kondisi yang berlaku di mana pada suatu objek yang memiliki ukuran yang sama namun diletakkan dengan jarak yang berbeda dari mata. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan kelainan refraksi pada mata. Di sini ada gambarnya. Ini salah satu gambar presbiopia. Yaitu definisi dari refraksi mata adalah kelainan refraksi adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Klasifikasi kelainan refleksi menurut Ilyas S. yaitu yang pertama itu ada ametropia. Ametropia ini adalah suatu keadaan mata dengan kelainan refraksi di mana mata yang dalam keadaan tanpa akomodasi atau istirahat memberikan bayangan sinar sejajar pada fokus yang tidak terletak pada retina. Ametropia dapat ditemukan 4 bentuk kelainan yaitu miopi, hipermetropi, astigmatisme, presbiopi. Ini ada gambarnya. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Yang pertama, pengertian fotoreseptor. Fotoreseptor ini adalah indera penglihatan yang terletak dalam retina selaput jala mata berupa sel-sel sensorik. Peran dari fotoreseptor pada tropisme tanaman sebagai respon terhadap cahaya adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi tanaman. Cahaya biru menginduksi berbagai perkembangan dan tanggapan gerakan termasuk pertumbuhan. Melengkung fototropik. Pembukaan kotiledon, fotoperiodik, pembungaan, daun merata, etiolasi, pembukaan stomata, gerakan krolopas, akumulasi atosiasme. Setelah itu ada ekspresi gens dan penghambatan perpanjangan hipokotil. Fotoreseptor ikan pelagis, fotoreseptor terhadap pada retina yang merupakan komponen vital bagi sistem penglihatan pada vertebrata termasuk mata ikan. Retina bervariasi karena dipengaruhi keragaman habitat, tekanan, intensitas cahaya, dan spektrum cahaya yang sampai pada lingkungan perairan. Materi selanjutnya yaitu konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Mata majemuk adalah indera penglihatan yang dimiliki oleh serangga. Mata serangga terdiri atas sekumpulan mata atau omatidium yang mengirimkan informasi yang berbeda-beda berdasarkan arah yang dilihat. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian diantaranya yaitu 1. Mata serangga dikenal dengan mata majemuk karena terdiri atas banyak mata yang masing-masing disebut sebagai omatidium. Omatidium terdiri atas lensa yang merupakan satu bagian dari mata majemuk, kerucut, kristalin, sel-sel penglihatan, dan sel-sel yang mengandung pigmen sebagai pemisah antar omatidium. Selain mata majemuk, serangga juga memiliki 2 atau 3 buah mata tunggal yang terletak di tengah di antara mata majemuk. Mata ini sangat sensitif terhadap cahaya. Ada serangga, mata majemuk berfungsi untuk mengenali warna dan bentuk, sedangkan mata tunggal berfungsi untuk mengenali intensitas cahaya. Selanjutnya yaitu ini gambarnya dari rangkaian
Omatidium, mata serangga, dan ini struktur sebuah omatidium. Ada kornea, kristal kerucut, sel-sel iris atas, sel-sel matrik kornea, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu proses melihat mata majemuk. Proses penglihatan mata serangga yaitu cahaya masuk ke mata faset, rhabdom memfokus cahaya yang masuk, setelah itu cahaya kemudian dipantulkan masuk dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Adapun bisa dilihat gambarnya, ini mata jemuk lalat, ini ada korneanya. Selanjutnya yaitu konsep warna pada burung merak. Burung merak memiliki makna menghiasi dan keindahan. Bagian yang sangat menakjubkan dari warna biru, hijau, dan warna menakjubkan dari seekor burung merak adalah ekornya campuran. Ada warna biru, hijau, warna emas, dan terbentang sepanjang sekitar 1,5 meter. Wow. Burung merak betina tidak memiliki ekor dan hanya memiliki kepala pendek dengan warna yang membosankan. Biasanya burung merak betina menelurkan 10 telur berwarna coklat kotor. Ekor berada di belakangnya dan berfungsi sebagai penyokong. Burung merak jantan mempertunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan yang juga merupakan musim kawin mereka. Materi selanjutnya yaitu konsep mimikri pada bunglon. Bunglon ini dikenal dengan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat tinggalnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindungi dari pemangsaan sekaligus tersamarkan dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan mood. Itulah penampilan dari saya, review materinya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.